Saya Ilham Saputra Utama, NIM 23050076. Saya di sini akan menjelaskan sistem sirkulasi pemboran. Sistem sirkulasi pemboran yang berfungsi untuk memompa fluida pemboran dari tangki penampungan di permukaan melahirkan melalui rangkaian pipa bor hingga ke mata bor. Kemudian membawa kembali lumpur yang bercampur cutting atau serpihan batuan ke permukaan untuk dibersihkan, didinginkan, dan digunakan kembali. Sistem ini sangat penting dalam operasi pemboran karena membersihkan dasar lubang bor dari cutting, mendinginkan dan melumasi mata bor, menahan tekanan formasi, menstabilkan dinding lubang bor, mengangkut serpihan batuan ke permukaan. Nah, di sini ada Mustang, tangki lumpur tempat menyimpan lumpur pemboran sebelum dan sesudah sirkulasi. Selanjutnya ada pompa lumpur, alat untuk memompa lumpur dari tangki menuju lubang bor. Selanjutnya ada stand pipa, vertikal di-rig untuk mengalirkan lumpur dari pompa ke rotasi hose. Rotasi hose selang fleksibel bertekanan tinggi yang menghubungkan stand pipa ke swivel. Swivel menghubungkan rotasi hose ke Kelly top drive sambil memungkinkan pipa berputar sampai ke mata bor atau bit. Ujung bawah drifting yang memecah formasi mempunyai nozzle untuk mengarahkan lumpur ke cutting. Selanjutnya keluarlah ke permukaan dengan membawa serpihan batuan. Nah, di sini ya ada shell shaker, descender, deselter, dan degasser. Shell shaker yaitu menyaring cutting besar yang dari mata bor. Selanjutnya descender memisahkan pasir. Selanjutnya ada deselter memisahkan partikel halus. Selanjutnya ada degasser mengeluarkan gas yang terlarut dalam lumpur untuk mencegah kick atau blow out. Kembali ke mutangs permukaan lumpur. Selanjutnya diketahui data lapangan kedalaman sumur data Q1 yaitu 432 GPM, PP1 awal yaitu 560, Q2 yaitu 211 GPM, PP2 yaitu 155 PSI, 6000 feet rate maksimum. Qmin yaitu 444 GPM, rate maksimum. Qmax 762 GPM, day maksimum yaitu 1388 HP. Batas max pump rig yang tersedia tekanan permukaan max yaitu 2145 PSI dan densitas lumpur 11,2 ppg dengan data flow pump rate test PAC tekanan plastik pompa lumpur. Tekanan plastik pada destring DP. Notnya yaitu PP1 dan PP2 adalah tekanan parasitik yang merupakan tekanan stand pipa. Jawab pertanyaan hidrolika berikut ini: kehilangan tekanan di bit, rate optimum, tekanan permukaannya digunakan, kombinasi ukuran nozzle. Penyelesaiannya menentukan aliran turbulen dan aliran laminer. Rumusnya yaitu Z log PP1 per PP2 dibagi log Q1 per Q2. Harga Z tidak boleh dibulatkan sebab mempunyai harga antara 1 dan 2. Artinya bernilai 1 aliran laminer, bernilai 2 yaitu aliran turbulen. Nah, log rumusnya Z log PP1-nya itu 560 per
PP2-nya yaitu 155 dibagi log Q1-nya 432 per Q2-nya yaitu 211. Hasilnya yaitu 1,79. Polarinya adalah laminer. Terus menentukan konstanta kehilangan tekanan kaparasitik Kp. Rumus Kp-nya yaitu PP1 per Q1 Z. PP1-nya yaitu 560 per Q1 yaitu 432. Z-nya hasil yang ini 1,79. Hasilnya 0,0107. Selanjutnya gunakan flowchart BHP menentukan kehilangan tekanan di pahat pit ke PB. Rumus PB yaitu Z per Z tambah 1 dikali Pmax. Z hasil yang tadi 1,79 per 1,79 dikali Pmax yaitu 2145. Hasilnya yaitu 1376,2 PSI. Selanjutnya menentukan rate optimal QOPT. Rumus QOPT Pmax per Kp Z tambah 1 per Z. Pmax yaitu 2145 per hasil tadi 0,0107. Z-nya 1,79 tambah 1. Kuadrat 1 per 1,79. Hasilnya 516,6 GPM. Selanjutnya menentukan tekanan permukaan Pmax. Data lapangannya yaitu 2145 PSI. Selanjutnya menentukan kombinasi ukuran diameter nozzle. QOPT yaitu 516,6 GPM, Qmax yaitu 762 GPM, QOPT yaitu 516,6 GPM, Qmax yaitu 762 GPM. Nah, di sini QOPT kurang dari Qmax yaitu oke. Karena cutting tidak terangkat. QOPT dikurang Qmin oke. Catatan pentingnya itu QOPT kurang dari Qmin yaitu cutting tidak terangkat. Selanjutnya QOPT lebih dari Qmax washout atau kekesan lubang karena aliran turbulensi tinggi. Selanjutnya ada QOPT perbanding sama QAmin. Perlu menggunakan optimal hydro konsep JV, menggunakan nozzle lebih kecil dan biasanya menembus formasi keras. Terus menentukan kemampuan pompa rig HPS regular pump rig. Rumus HPS yaitu Pmax dikali QOPT per 1714. Pmax yaitu 2145 dikali QOPT yaitu 516,5 per 1714. Hasilnya yaitu 646,4 HP. Ternyata pompa yang dibutuhkan sebesar 646,4 HP. Sedangkan batas max pump rig sebesar 1388 HP. HPS kurang dari HP max. Oke, di mana HPS 646,4 HP. Kalau HP max-nya yaitu 1388 HP. Nah, menentukan loss nozzle. Rumusnya itu Rho dikali mu dikali QOPT kuadrat per 10585 dikali PB. P9 dikali 2 dikali 516 dikali 5 kuadrat per 1010585 dikali 1376,2. Hasilnya itu 0,4049 inch kuadrat. Menentukan diameter nozzle. Rumusnya yaitu 32 kuadrat 4 dikali A per 3 32 di kuadrat 4 kali 0,4049 per 3 kali 3,14, yaitu hasilnya 13,28 inch. 13 inch. Part yang digunakan adalah Tricon bit. Rumusnya itu K
X 3, X-nya 3 ditambah 1 yaitu 13, dikurangi 13 dikurangi 14. Dua kon berdiameter 13 inch. Ti- Ukurannya 13/32 sama 13/32. Satu konnya berdiameter 14 inch, 14/32. Terus kedalaman lubang bor pada bit mulai digunakan adalah 10.000 feet. Harga bit cost 1000 US dollar. Sewa rig cost yaitu $500 per jam. Sewa downhole motor 5.000 US dollar per hari. Waktu round trip 1 jam per 1000 feet. Laju penembusan ROP feet per jam sebagai fungsi T untuk lebih dari 0 dengan persamaan ROP 25 dikurangi waktu dikurangi 1. Hitung dengan interval waktu 2 jam. Pertanyaan adalah kapan bit harus diganti? Berapa harga CPT, CPF? Berapa total cost sampai penggantian bit? Jawabannya, catatan dibuat hitungan dalam per jam. Sewa DHM 5.000 US dollar per hari. 5.000 US dollar per hari per 24 jam per hari, yaitu 208,3 US dollar per jam. CR-nya Rikos tambah sewa DAM downhole motor 5.000 US dollar tambah 206 US dollar, yaitu hasilnya 708 US dollar. Ternyata teh tuh 1 jam per 1000 feet dikali DPTH, yaitu 1 jam per 1000 feet dikali 10.000 feet sama dengan 10 jam. CB 1000 US dollar. ROP 25 dikurangi T dikurangi 1 feet per jam. F-nya kumulatif kontak. ROP dikali 2 tambah kumulatif PD jam di atas kontak. CBT yaitu CB ditambah CR dibuka kurung TT ditambah TR tutup kurung per F. TR-nya umur pahat dalam T jam. Setiap interval 2 jam 2,4,6,8,10 dan seterusnya. Nah, ini tabulasi T per 2 jam. 2 aerofitnya per jam 24, kumulatifnya 48, dan space delnya per feet 1907. Nah, ini hasilnya per 2 jam, per feet 2 jamnya itu 10, kumulatif konten 272, US 2 per feetnya 71,35. Hasil float CVFS umur pahat drilling optimal pemboran. Nah, umur pahat 18 jam 72,30 US dollar feet. 16-nya di sini 14 jam 71,4 US dollar feet. Selanjutnya, bit harus diganti pada waktunya adalah 16 jam. Sebabnya per waktu 17 jam harga CPA sudah mulai naik. Harga bit disebabkan karena bit mulai tumpul, laju penembusan sudah berkurang. Hal ini dipengaruhi oleh bit tumpul. Yang tiga, sewa rig dan sewa DHM tidak mungkin berkurang harganya per jam dan per harinya. Harga CPF optimum adalah 197,8 US dollar feet. Total cost sampai waktu pergantian bit adalah mulai CVE T jam kedua sampai CVE T jam ke-16 adalah hasilnya 782,82 US dollar. Nah, soal ketiga, pada program intermediate test casing diketahui densitas mud fast depth selama pemboran atau data-data densitas mud
FSDF, dan sumber sekitarnya. Untuk menekan formasi tertinggi dengan densitas mood 16.2 ppg, swap faktor trip margin untuk mencegah kick dan formasi apabila saat cabut dari string sebesar 0,3 ppg, surga faktor untuk mencegah loss sirkulasi atau pecah formasi pada saat pemasukan delay strip sebesar 0,3 ppg, safety faktor yaitu 0,2 ppg, jadi total gradasi rekah 16.2 tambah 0,3 tambah 0,3 ditambah 0,2 ppg. Di mana letak intermittent casing sesungguhnya? Yang pertama, data yang diberikan densitas mode yaitu 16.2 ppg, yaitu sway faktor 0,3 ppg, yaitu selanjutnya surge faktor 0,3 ppg, safety faktor 0,2 ppg. Lalu hitung total gradient rekah. Rumusnya diberikan soal total gradient rekah 16.2 tambah 0,3 tambah 0,3 tambah 0,2. Hitungnya 16.2 tambah 0,3 yaitu hasilnya 16,5. 16,5 tambah 0,3 yaitu hasilnya 16,8. 16,8 tambah 0,2 sama dengan 17,0 ppg. Total gradien rekah yaitu 17,0 ppg. Konversi ke gradien tekanan, kita pakai konversi 1 ppg yaitu 0,052 psi atau feet. Gradien rekahnya yaitu 17,0, waktunya 0,052, hasilnya 0,884 psi feet. Menentukan kedalaman intermediate casing. Intermediate casing dipasang kedalaman saat tekanan hidrostatic mode, yaitu tekanan rekah. Tekanan rekah PFR yaitu 0,884 psi X FTH. Kalau kita punya data layout test atau informasi dari sumber sekitar, kita cocokkan kedalaman saat gradient mencapai 17,0 ppg. Saya sekian dari